nggak berlebihan ya kalau Palestina itu pengen merdeka. Salah satu langkah awalnya adalah rezim Abu Mazen ini memang sudah sangat layak untuk diganti lah ya. Kalau kalau gue lihat sih begitu Surya. Ini rezim udah nggak bisa dipertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua, Dalam. Surya dan Pizarro dalam Tim Tank Podcast. Alhamdulillah kita nggak lama-lama libur ya. Kemarin liburan Hmm. apa tuh? Tahun baruan lah. Sekaligus juga anak-anak pada libur pulang dari pondok. Ada yang emang libur Hmm. sekolah. Kesempatan bisa jalan-jalan mungkin sama orang tuanya yang selama ini mungkin sibuk. Langsung aja kita bahas beberapa topik pilihan, topik-topik dari Gaza Media. Ini adalah front page dari Gaza Media, berita yang kita update sampai tadi malam ya. Masih ada tentang Suriah, kunjungan dari delegasi Suriah yang baru ya. Ini kunjungan mereka ke luar negeri pertama setelah mereka mendapat banyak kunjungan dari negara-negara tetangga, dari Turki, bahkan utusan-utusan dari Eropa juga datang ke Suriah. Sekarang mereka melakukan perjalanan pertama. Yang pertamanya malah ke Saudi ya, dipimpin oleh Menlu Suriah yang baru namanya Asad. Ditulisnya banyak kayak Asad gitu, bis. Jadi terkesan kayak Asad Hmm. gitu, padahal bukan, itu namanya Iya, iya. Asad. Asal. Alif Hamzah Sin Ain Dal, Asad, Hmm. dari Menlu yang baru, kemudian dari Menteri Pertahanan, dan juga Kepala Intelijen Suriah yang baru berkunjung ke Riyadh. Kita tunggu nanti hasilnya ya. Kemudian dari Gaza, pasukan atau Brigade Syariah Al-Quds menyelamatkan tawanan Israel yang mencoba setelah mereka lebih dari setahun, 14 bulan ya. Para selain kesehatan mereka juga menurun ya, tapi kesehatan mental mereka juga udah parah. Apalagi disebutkan oleh Syariah Al-Quds ini, mereka tertekan karena Mana menteri? Perdana Menteri Israel selalu menambahkan syarat-syarat baru yang membuat mereka jadi tertahan lama di Gaza. Kemudian tidak lupa juga ini berita dari Gaza juga, relawan INH Hasan Fishawi gugur akibat serangan roket Israel kemarin di daerah Jabalia, Gaza Utara. Kita doakan supaya Allah menerima amal ibadah mereka ya, khususnya dari Hasan al-Fishawi ya, dan semua rakyat Gaza insya Allah. Houthi masih aktif melakukan serangan ke Israel. Selama Desember mereka melantarkan 77 rudal, diantaranya ada rudal-rudal balistik tipe Palestina yang mereka namakan rudal jelajah jarak jauh, yang mereka namakan rudal Palestina. Dan juga para pekerja medis dari seluruh dunia desak pembebasan Dr. Husam Abu Sofia, termasuk dokter-dokter dari Indonesia juga, dari negara-negara Barat juga melihat sekarang sedang menyorot rekan mereka sesama dokter yang sedang dizolimi. Tapi suara dokter-dokter dari Israel belum kedengeran kayaknya. Walaupun mereka dokter, kayaknya punya mentalitas sama, hampir sama, jangan-jangan nih. Ngeri Hmm. juga kalau begitu. Apalagi, nah, mungkin ini yang bakal jadi bahasan kita hari ini. Temuan kita kali ini adalah otoritas Palestina melarang Al Jazeera di tepi barat usai mengangkat serangan otoritas Palestina terhadap para pejuang di Jenin nih. Ya, Oke. bagi yang belum dapat konteksnya, bahwa Al Jazeera ini dilarang karena dilarang sama pemerintah Palestina sendiri ya. Kalau dulu kita beberapa bulan yang lalu kita dapat kabar Al Jazeera ditutup di Tel Aviv oleh Israel, kemudian di tepi barat juga ditutup juga sama Israel. Yang itu larangannya bersifat sementara beberapa bulan. Tapi ternyata yang melanjutkan pelarangannya justru dari otoritas Palestina, karena mereka mereka menganggap Al Jazeera telah melakukan kesalahan ya dalam pemberitaan yang terjadi di Jenin. Kalau bagi pemerintah otoritas Palestina, yang mereka lakukan adalah upaya memberantas terorisme. Yang mereka maksud terorisme adalah rakyatnya sendiri yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dari Hmm. penjajah. Ayo, Pis, bagaimana Pis kita komentari masalah ini, Pis? Iya, ini langkah yang dilakukan otoritas Palestina ya, ataupun eh, Palestinian Authority ini sebenarnya sangat memukul hati masyarakat Palestina, Surya. Karena mereka alih-alih memakai kekuatannya untuk melawan Zionisme Israel, tetapi mereka justru menutup saluran utama
pemberitaan dunia Arab yang mengangkat upaya perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaannya dan upaya perlawanan bangsa Palestina melawan kekuatan entitas penjajah, Sur. Hmm. Jadi ini memang mungkin banyak pembaca agak bingung nih, Sur. Ini sebenarnya otoritas Palestina ini barang apa lah kok dia malah melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap Palestina. Iya, sebenarnya tadi Surya, istilah pemerintah Palestina sendiri itu memang perlu kita kritisi ya. Hmm. Apakah betul ya otoritas Palestina itu benar-benar mewakili masyarakat Palestina ya? Karena kan secara umum dia ini kan pemilu sudah lama tidak berlangsung, lalu kemudian mereka juga popularitas menurun, survei menunjukkan 90% masyarakat Palestina meminta Mahmud Abbas, presiden otoritas Palestina itu untuk mundur karena gagal mewujudkan kemerdekaan Palestina, malah bahkan memerangi masyarakat Palestina itu sendiri, Sur. Jadi kalau kita baca analis-analis dunia Arab itu sering menulis bahwa Mahmud Abbas ini ya kepanjang tanganan Israel. rezim Zionis ya di Israel seperti itu, Sur. Nah, ini penutupan Al Jazeera ini sebenarnya ini mengejutkan, Sur ya, karena kita mengetahui, Sur, sekarang harus kita akui ya, kita sebagai jurnalis ya, bisa dibilang Al Jazeera ini media yang paling terdepan ya, main source ya, dalam upaya mengangkat penderitaan bangsa Palestina. Bahkan Al Jazeera ini uh, Bahkan dua media Palestina sendiri nggak bisa melakukan hal yang sama, Pis ya. ya bahkan media Arab sendiri sekarang mana yang bisa melakukan liputan 24 jam sehari, 7 hari 7 malam, Sur, yang Bahasa terus Inggris dan bahasa Arab lagi ya. Bahasa Inggris dan ya bahasa Arab lagi ya. bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan mereka terus istiqomah. Bahkan banyak jurnalisnya itu kan yang tewas. Shirin Abu Akleh ya, itu gugur pada tahun 2021 ya, kalau tidak salah itu di Camp Jenin juga, Sur. Dibunuh oleh penjajah. Apa yang dilakukan otoritas Palestina pada saat itu? Apakah dia kemudian menuntut pertanggungjawaban terhadap Zionis? Apakah dia kemudian melakukan upaya perlindungan proteksi terhadap masyarakat Palestina? Itu kan enggak. Shirin Abu Akleh itu tewas begitu saja di depan mata otoritas Palestina tanpa ada upaya perlawanan berarti. Padahal Shirin Abu Akleh ini kan orang Palestina. Ya. Dia itu orang Palestina sendiri ya. Dia bagian dari entitas Palestina. Nah, makanya ini ketika ditutupnya Al Jazeera ini sebenarnya bukan sekedar semata-mata dia ini kayaknya cover doang ini menutupi camp perlawanan di Jenin. Cover Iya. luasnya ialah di mana ini adalah upaya otoritas Palestina untuk melindungi kekuatan entitas penjajah yang semakin lama ini kehilangan pamor internasionalnya dan semakin lama itu mengalami perlawanan yang cukup hebat. Mungkin orang tuh kalau baca Gaza Media agak beda, Surya. Gaza Media itu sering malah kita menghasil berita tentara Israel tewas, tentara Israel bunuh diri, ekonominya anjlok. Kemarin tuh baru ada sekitar lebih dari 80.000 pemukim Israel itu yang kabur, Sur, ke luar negeri gitu ya. Iya, iya. Ini fakta-fakta ini kan orang itu nggak paham karena kita selalu melihat penderitaannya. Nah, ini kan Israel ini udah mulai terpuruk juga, Sur. Netanyahu aja infeksi saluran kemih itu ya. Kemarin dia operasi ya di tengah genosida Gaza. Ini udah kehilangan pamor. Dan cara untuk meredam perlawanan di tepi barat ialah dengan memakai otoritas Palestina, ya, pasukan keamanan ya, untuk membunuh masyarakat sendiri. Kalau gua sendiri sih, Sur, sebenarnya tuh nggak begitu heran, Sur ya. Hmm. Kita tahu, Sur ya, ini jangan kepada masyarakat sipil ya. Ini kepada aktivis aja, mantan anggota Fatah, Nizar Banat ya. Ini Siapa tuh, Pis? kritikus Nizar Banat ini kritikus utama otoritas Palestina. Dia mantan Fatah, Sur. Hmm. Dia mengkritik upaya korupsi yang sangat menggila di tengah otoritas Palestina. Dana-dana yang masuk itu dimakan ya oleh otoritas Palestina. Kemudian ini kan 2021 ya beliau tewas itu ketika mengkritisi banyaknya bantuan negara asing ke Palestina, tetapi itu dikorupsi oleh otoritas Palestina. Iya, iya. Nizar Banat itu kemudian sangat vokal ya di Facebooknya, ada 100.000 followers, karena orang itu kan apa ya, ini kayak semacam mewakili hati masyarakat Palestina untuk mengungkap korupsi yang ada di otoritas Palestina kan, karena KPK di sana itu kan lumpuh ya, Iya. kalaupun ada ya formalitas saja. Apa yang terjadi, Nizar Banat dicokok dari rumahnya, Hmm. diambil oleh pasukan keamanan, kita katakan dalam tanda kutip otoritas Palestina, ya, Iya. diambil dari situ, kemudian dipukuli, di penjara, digebukin, disiksa sampai tewas gitu. Nah, ini 2021 ini tewas, ini aktivis Baru ya. Palestina. Belum lama banget Iya, ya.
Iya, dan ini kan mendapatkan banyak kecaman ya di oleh Amnesty International. Gue nulis di buku gue yang soal Kang Mamas, superpower luar dunia Islam itu, gue tulis secara detail bagaimana korupsi yang sangat menggila di tengah otoritas Palestina. Itu sampai tewas dan demonstrasi besar sur di tepi barat pada saat itu. Dan apa yang terjadi keluarga Nizar Banat itu juga apa ya, dihinakan, diteror, diintimidasi. Ya, orang-orang yang berupaya untuk melakukan kritik sama otoritas Palestina itu ditahan, ditangkap seperti itu. Nah, jadi ini bukan barang baru ya. Ini bukan kejadian baru. Kalau aktivis Palestina mantan anggota Fatah saja dia berhasil persekusi hingga tewas, ini masyarakat di camp ini kan camp pengungsi di Jenin itu. Ya memang ada faksi perlawanan. Faksi perlawanan ini kan bukan untuk melawan otoritas Palestina sebenarnya. Dia untuk melawan entitas penjajah ya, karena melihat adanya kebuntuan di tepi barat untuk membangkitkan perlawanan sebagaimana yang terjadi di Gaza, dan juga aksi solidaritas mereka sur terhadap genosida Gaza yang sudah 45.000 warga Palestina itu tewas sampai sekarang. Ya wajar dia sebagai orang Palestina itu kemudian melakukan upaya perlawanan sama entitas penjajah, tetapi bukan penjajah yang melakukan tekanan kepada mereka, justru otoritas Palestina sendiri gitu. Iya bang saya sendiri ya. Ini menarik juga, Pis, ada ya klip-klip ya dari luar negeri juga mengenai perkembangan terakhir ya. Kalau Bashar Assad itu, kalau Suriah itu perlu dibebaskan dari Bashar Assad supaya mendapat kembali apa ya, ke dignitinya, kedaulatannya Iya. ya. Kemudian Mesir juga perlu diganti dari pemerintahannya yang sekarang yang melakukan apa, kudeta, dan tampaknya kalau Palestina merdeka ini nggak berlebihan ya. Kalau Palestina itu pengen merdeka, salah satu langkah awalnya adalah mengganti rezim yang udah ditanam sama Amerika terlalu begitu lama ini ya. Mm-mm. Iya. Rezim rezim ya, khususnya rezim Abu Mazen ini memang sudah sangat layak untuk diganti lah ya, dilengsarkan ya sih. Betul, Sur. Iya. Ya, menurut kalau kalau gue lihat sih begitu, Sur ya. Ini rezim udah nggak bisa dipertahankan. Kita nggak usah lihat pada kasus terakhir ya. Secara apa ya? Secara keabsahan saja ya. Masyarakat Palestina itu sudah meminta Presiden Mahmud Abbas itu mundur sejak lama. Ya, Hmm. sudah lama mereka tuh bahkan sebelum Tovan Olakso, Sur, udah minta mundur dan tingkat eh, Tidak tingkat puasannya. persentasinya itu sampai 90% gitu. Dan jangan lupa Sur, ada juga survei dilakukan pada tahun 2022 itu bahwa sekitar 82% masyarakat Palestina itu meyakini terjadi korupsi di otoritas Palestina. Ya, dan Ya. sekitar 80% juga ya masyarakat Palestina itu tidak yakin otoritas Palestina itu bisa menangani kasus korupsi. Ya karena korupsi ini melibatkan pelakunya sendiri, Sur, ya melibatkan mereka sendiri. Jadi memang rezim ini kayak udah nggak bisa dipertahankan, Sur. Ya, Ini kayak gitu ya. perlu dikasih juga konteksnya, Mas. Kenapa sih di Palestina itu bisa bisa korupsi? Karena ini ya, karena di Palestina itu kan sebuah negara ya, kalaupun bilang negara ya, negara yang sangat bergantung oleh donasi atau sumbangan pihak asing ya. Pertama Betul. adalah yang jelas dari negara-negara Arab yang mereka mengumpulkan uangnya untuk disalurkan melalui UNRWA kan, ya kan? Hmm. Kemudian juga entitas Israel sendiri yang dibantu oleh Amerika Serikat untuk terus mensuplai ini apa, eh, badan otoritas Palestinanya itu kan, karena kan sekarang bukan, walaupun Palestina itu dibilang punya bendera atau punya status negara yang diakui sejumlah negara, yaitu mayoritas negara di PBB ya, tapi Hmm. Palestina itu masih memakai mata uang shekel, mata uang Israel, dan Hmm. otomatis mata uang ini yang mengeluarkan, yang Hmm. ngeprint ya, yang mencetak, yang mengedarkan ya bank sentralnya Israel. Jadi Amerika Serikat, jadi ya Palestina masih bergantung sama sama Israel dalam dalam hal ekonomi itu, dan dia Betul, karena Sur. mereka gitu ya, karena banyak banyak istilahnya banyak bantuan yang datang, dan orang-orang yang penerima atau pengelola bantuan inilah yang menjadi pusat utama atau apa ya, bagian utama dari orang-orang yang paling rentan oleh korupsi, bis ya. Iya, iya, Sur. Benar. Ini problematikanya memang mereka ini kan hidup, ini kan karena nggak bisa menghasilkan ekonomi sendiri, Sur ya. Mereka ini otoritas Palestina ini sangat mengandalkan donasi atau donatur yang diberikan oleh Amerika Serikat. Itu kan sejak perjanjian Oslo, Amerika Serikat kan memberikan bantuan pada otoritas Palestina dengan syarat mereka tuh
jangan melakukan perlawanan sama penjajah, jangan nuntut kemerdekaan, ya, Jangan untuk jangan kemudian kemerdekaan. jangan kemudian melakukan apa ya advokasi-advokasi yang sangat strategik untuk kemerdekaan Palestina gitu. Hmm. Tapi kok pertanyaannya kok eh, Mahmud Abbas sering banget nih ngecam Israel, ngutuk Israel ya gitu ya. Nah, ini kalau 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 kita baca Sur dari riset-riset dan juga para analis, ini hanya sebenarnya kutukan formalitas bahasanya gitu Sur. Hmm. Ya kutukan formalitas yang memang harus diangkat oleh Mahmud Abbas. Pertama, dia untuk faktornya ya Sur, pertama dia memang karena dia presiden bangsa Palestina yang masih terjajah ya, maka dia harus keluarlah ucapan untuk melakukan kutukan atau kecaman terhadap yang akan dilakukan oleh Zionis. Faktor kedua Sur ialah ini untuk menjaga kelanggengan rezim dia Sur di mata masyarakat Palestina gitu ya, bahwa dia masih pemimpin Palestina yang punya visi kemerdekaan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita lihat Sur, kalau dalam diplomasi kan Sur, kita nggak cuma lihat dari pencatatan verbal, tetapi implementasinya kayak gimana sih? Ya, teksnya di lapangan kayak gimana? Nah, ini yang banyak sekali orang yang mengatakan bahwa ini sengaja dipelihara kata-kata kecaman, kutukan ini untuk membuatnya tetap tetap relevan gitu Sur sebagai presiden Palestina. Dan kalau nggak kayak gitu, masyarakat tuh akan berbondong-bondong ke kantor dia menuntut dia mundur Sur. Ya, Iya. karena udah ada karena faktor korupsi, ya faktor membungkam kebebasan berpendapat, dan dia lemah sekali di depan penjajah. Yang berani kan tadi yang Brigadir Dijainin itu gabungan antara Hamas, kemudian ada Jihad Islam, ya juga ada bahkan juga itu tadi sudah Brigade Suhada Al-Aqsa ya, itu faksi bersenjatanya Fatah seperti itu, ya. Tapi selama Dan ini ini kayaknya ini bis ya, demonstrasi-demonstrasi anti rezim di Palestina ini emang bisa disabotase sejak awal guys. Ya bis ya, nggak pernah membesar kayaknya ya. iya gitu, karena kan gini, ini kan sama Mahmud Abbas ini kan beda dengan di Gaza Surya, faksi-faksi perlawanan itu tumbuh subur. Karena standing point Hamas dari awal dia tidak mau melakukan negosiasi dengan penjajah dan dia pengen mengangkat blokade dan membebaskan Palestina secara keseluruhan. Ya, Bang Mail ya yang sebelum dia gugur ditembak oleh penjajah itu kan dia pernah mengatakan Sur bahwa tujuan kami melakukan operasi-operasi perlawanan terhadap penjajahan itu bukan sekedar untuk defense Gaza, tapi juga untuk defense Al-Aqsa dan Palestinian entirely kata dia ya. Bangsa Palestina secara keseluruhan. Nah, kalau ini kan bahkan ada Jihad Islam di situ ada, faksi yang PP apa faksi kirinya di sana ada gitu ya. Ini berbeda dengan di tepi barat dipimpin otoritas Palestina yang itu kita bisa ngeliat nggak ada faksi-faksi perlawanan yang sangat sangat apa Surya yang sangat kuat untuk melawan entitas penjajahan gitu. Maka emang Abu Mazen ini ya ini bukan kata gue Sur ya, bukan kata orang-orang, ini kata masyarakat Palestina sendiri. 90% meminta dia mundur. Iya. Ya. Minta Ntar dia kita tuh menanggalkan jabatannya. kita balik lagi ke masalah penutupan kantor Al Jazeera tadi ya. Selain selain untuk menutupi kejahatan penjajah yang berlangsung di tepi barat, apalagi kira-kira tujuan dari otoritas Palestina nutup kantor Al Jazeera, bis? Iya, ini salah satu faktor lainnya ya, Sur. Ini kalah pamornya otoritas Palestina, ya kayak gitu ya. Karena kita lihat ya, ini kan terus turun tuh, ya Kalah pamornya sama kepercayaan sama televisi ya, sama media ya. sama sama Al Jazeera gitu, turun kan gitu. Bahkan bisa dibilang pamornya Abbas itu ya di bawah 10%, sedangkan Al Jazeera itu menjadi benar-benar rujukan utama gitu di kalangan bangsa Palestina. Karena kan kantor berita otoritas Palestina sendiri kan mana dia pernah bikin investigasi itu sudah pernah bikin in-depth reporting, wawancara masyarakat, wawancara analis dan itu real time Sur. Iya, Gitu. iya. Jadi ini ada kekalahan pamor nih Sur. Otoritas Palestina dengan Al Jazeera. Makanya cara yang paling ampuh mereka lakukan seperti yang mereka lakukan terhadap kritikus Palestina lainnya ialah kekerasan Sur. Hmm. Penutupan gitu, pemaksaan gitu. Dan ini kita bisa melihat dalam kasus sejarah di otoritas Palestina, orang-orang yang kritikus sama otoritas Palestina, orang-orang yang mengangkat penderitaan bangsa Palestina dan mendorong perjuangan itu dibungkam suaranya oleh otoritas Palestina. Dan ini yang sekarang terjadi dengan Al Jazeera. Menariknya Sur, ini hanya terjadi beberapa bulan setelah penjajah menutup kantor kantornya Al Jazeera yang Yang di di Ramallah juga kan? Yang di Ramallah juga ya. iya, yang di Ramallah juga, di Tel Aviv juga, Surya itu kan ditutup gitu loh. Nah, ini hanya beberapa bulan kemudian otoritas Palestina itu menyusul. Kalau Israel kita nggak ambil pusing Sur, nggak heran karena memang Al Jazeera ini terdepan dia melawan penjajahan, tapi ini dilakukan oleh otoritas
Palestina itu sendiri. Ini yang kemudian sangat menyakitkan bagi masyarakat Palestina gitu Sur. Ya kalau kita compare Sur dengan Press TV Iran, Hmm. ya dengan media-media yang lain gitu ya, itu jauh secara tampilan, analisis gitu ya. Dia sangat dan dia objektif gitu. Al Jazeera gitu. Dia cover both side-nya sangat kuat gitu. Iya, siap. Ini kalau mungkin kita ada waktu sedikit ya, kita ngebahas ini kali, Bis. Hmm. Lawatan Menteri Luar Negeri Suriah ke luar, Bis, ke Saudi, Bis. Saudi ya. Apa signifikansi dari kunjungan-kunjungan seperti ini, Bis? Yang bisa kita lihat, Ya, Bis. ya Apalagi ini Saudi pesan lagi ya. yang dipilih pertama Iya, kali, Bis. ini pesan ya. Pesan yang ditampilkan oleh pemerintahan baru Suriah bahwa mereka eh, punya itikat baik membangun hubungan dengan dunia Islam. Ya. Saudi dipilih kan karena dia representasi dunia Islam Suriah dengan segala kontroversinya dan kritik positif negatifnya Suriah yang kedua kita bahas gitu ya. Tetapi dia masih dianggap sebagai pemimpin dunia Islam pada hari ini. Maka eh, delegasi pemerintahan baru Suriah itu masuk ke Arab Saudi bertemu dengan para pemimpinnya dan untuk membangun kembali hubungan Suriah karena kan selama ini kan ya Saudi memang mendukung oposisi sejak awal tetapi kan itu kemudian terputus Sur Mhm. dalam beberapa tahun setelah revolusi Suriah yang kemudian menyisakan dukungan paling kuat itu ya Turki dan Qatar gitu Uni Emirat Arab Saudi dan lain sebagainya itu kemudian tidak begitu terdepan gitu. Nah ini Apalagi Saudi sebelum Bashar lengser sempat menunjukkan dukungan dukungan penuhnya sama Bashar, Bis, ya. iya, ini kan Assad, kemarin ya. Muhammad bin Salman itu kan juga menerima kembali Presiden Bashar Assad karena kan dia reintegrasi ke Liga Arab Sur ya, gitu. Jadi ini menurut gua ini positioning yang bagus diambil oleh pemerintahan baru Suriah agar dia tuh juga untuk menanggalkan citra sebagai apa ya radikal teror yang itu sebenarnya kan udah basi lah karena mereka kan udah bertransformasi dengan secara baik gitu. Nah ini Sur yang gue lihat pesan yang dia lakukan dan kemudian ini juga menjadi jembatan Suriah dengan negara-negara Islam yang lainnya Sur. Mhm. Karena kita tahu ya Liga Arab itu walaupun itu forum negara-negara Arab tapi sebenarnya kan bohir utamanya ya kemudian bisa dibilang rajanya itu kan Saudi. Iya, iya. Ya, jadi ini faktor keduanya ialah ini upaya pemerintahan baru Suriah untuk bisa dibukakan jalan, ya, membukakan eh, dibukakan saluran komunikasi lah bahasa tepatnya kepada para pemimpin negara-negara Muslim, terutama di negara Teluk. Karena kan Syam ini berbatasan dengan negara Teluk, Sur. Ya, Dan kelihatan mereka ya, Bis, ya, walaupun mereka Suriah ini, Saudi ini negara yang termasuk mendukung Bashar bersama Emirat betul. pada di akhir-akhir ya, tapi mereka nggak menunjukkan sikap yang istilahnya ngambek ataupun emosi gitu ya. Tapi mereka berusaha emang menjalankan apa misi-misi diplomatik mereka dengan sangat proper kayaknya, Bis, ya, sikap-sikapnya sekarang, Iya, Bis. betul. Ini kan menunjukkan bahwa mereka eh, punya semangat ukhuwah Islamiyah, Sur ya. Ukhuwah global Islamiyah untuk menjalin kembali ya dia dia melupakan lah segala masa lalu dukungan Saudi Emirat ya kepada Bashar Assad ya dan sekarang kan ini lembaran baru Sur pemerintahan baru namanya juga pemerintahan baru Suriah ya bukan rezim Suriah yang lama di wilayah Assad kayak gitu Sur dan ini mungkin juga bagian dari cara dia untuk juga menekan Iran Sur ya karena Iran sampai sekarang terus cawe-cawe nih ya dia terus melakukan provokasi ya misalkan kemarin medianya Iran menuduh ada pohon Christmas ya Natal di situ dibakar ya itu kan rame Sur ya dibakar oleh HTS ternyata bukan oleh HTS ya dari Syrian Observatory for Human Rights itu Sur mengatakan itu bukan dilakukan oleh HTS dan ini kan kemudian dibuktikan pemerintahan baru Sur memberikan libur 2 hari itu Sur Mhm. ya kepada warga Kristiani ya Nasrani yang ada di sana. Ini kan membuktikan bahwa mereka ialah orang yang sangat kelompok yang sangat toleran gitu Sur. Nah, ini yang gue lihat ini ada beberapa faktor-faktor variabel yang kemudian mencoba dibangun oleh pemerintahan baru Suriah dalam lawatannya ke Riyadh Arab Saudi dan ini kan kemarin udah meeting Sur ya. Dan jangan lupa sebelumnya Saudi udah datang duluan ke Damaskus. Iya, benar. Nah, Utusannya ya, ini utusan. kayak semacam kunjungan balasan, Zur. Ya, kunjungan balasan. Ya, kalau kayak ke Turki kan udah sering ketemu, ngobrol ya, udah biasa lah. Nah, Saudi ini kan masih mungkin baina-baina juga, Sur, dukungannya, Sur ya. Masih antara-antara juga, Sur. Ya, Mesir, Saudi, Uni Emirat Arab, kita udah pernah bahas sebelumnya. Ini kan sebenarnya masih wait and see, Sur. Sama pemerintahan baru Suriah. Terutama Ya, masih Mesir wait kali, Bis, ya.
Ya, terutama Mesir yang kita udah pernah, karena Oke. langsung banget nih Mesir ini ancamannya rezim Asisi runtuh, Sur. Ya, karena kalau Uni Emirat Saudi kan secara ekonomi masih bagus, Sur ya, masih kuat lah dia ya. Beda sangat kayak di Mesir, dia walaupun dia pemerintahannya otoriter, tapi masyarakatnya nggak sejahtera. Ya, masyarakatnya miskin, ya, Iya. dan dia juga sangat bergantung sama dukungan dari Amerika Serikat, dukungan donasi dari Barat, Sur. Nah, ini yang membedakan Mesir, Saudi dan Uni Emirat Arab dan beberapa negara Teluk yang lainnya gitu. Nah, ini yang dan karena kayaknya Mesir juga udah mulai ngelirik-ngelirik Ahmad Syara nih, Sur. Ya, untuk mencoba menjalin komunikasi ya, pertemuan untuk sebagai pesan Asisi, oh tuh kepada masyarakat tuh, gue sama pemerintahan baru Suriah produk revolusi baik-baik aja kok gitu. Jangan jangan nuntut-nuntut revolusi lah, dan juga untuk melakukan upaya demonstrasi kan kayak gitu, Sur. Ini sih yang gua baca. Oke, oke, oke. Bener lah. Oke, paling sementara itu dulu ya. Ntar kita kumpulin lagi bahan, mungkin kita eh, bakal ngomongin soal ini, Bis. Soal rencana Suriah untuk menggelar pemilu 4 tahun ke depan lagi, Bis. Mulai pemilu Betul. pemilu 4 tahun lagi katanya. Pasti udah Iya. banyak yang ini sih, banyak ya ya pendapat lah, berpendapat ini sebuah, nggak tahu juga saya juga ngomong apa, tapi yang jelas pasti ada yang nggak puas dengan itu ya, pro kontra lah, dengan Ahmad Syara Hmm. mengatakan bahwa pemilu Suriah akan digelar 4 tahun lagi. Yang jelas yang udah kontra Israel. Iya ya, kan Ya, dia Israel maunya lebih cepat ya, mengatakan Bis. Dia dia maunya mau lebih lebih cepat ya. cepat. Dia mau lebih cepat karena mungkin dia pengen mencari juga orang-orang bonekanya untuk mimpin mimpin Iya. Damaskus, Sur. Ini Untuk dipasang membuktikan ya. ini juga membuktikan, Sur, bahwa pemerintahannya Jolan ini bukan kaki tangannya Zionis gitu loh. Iya. Kok Zionis malah ngamuk kayak gitu kan? Dan dia mengatakan pemerintahan baru Suriah bukanlah pemerintahan demokratis gitu. Ya, Iya. menteri luar negerinya Zionis itu. Ya Allah. Oke lah, Bis. Demikian dulu ya. Ya. Insya Allah kita pilihin lagi tema-tema menarik lainnya untuk besok hari insya Allah. Demikian Ana dan Pizarro undur diri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.